Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali berjumpa dengan kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Tamu Misterius yang Mengubah Nasib Keluargaku. Pamali, ya. Kata itu yang diucapkan Mang Roy saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu, tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku, hanya Mang Roy. Dia kakak dari bapakku yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun, sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak, tulang punggung keluarga kami hilang, dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan, Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak, menggosok dengan sabun batangan. Diusapnya bagian vital. Sungguh aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga yang mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roy menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak ibu menjawab, tidak ada, Mang. Keluargaku memang jauh dari pendidikan agama, tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya, pinta Mang Roy. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Mang, kok pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa? Timpal Mang Roy. Sudah, ikuti saja kata mamamu, Pin. Ibu mengusap pundakku, aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin. Amin, sahutku dan ibuku. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak, ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur, Mang Roy sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh, harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberang sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa sebaiknya jenazah bapak kita kubur besok pagi saja? Kata ibu kedua matanya sembab. Pamali, Tia. Jenazah itu harus dikubur secepatnya, jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar, hujan pun turun dengan deras. Dari tadi cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah Mang kuburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggulah hujan reda saja. Kalau sudah reda, kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya, hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka, keranda tergeletak di beranda. Mang Roy tertidur di samping jenazah, begitupun ibu dan adikku.
Mereka tampak kelelahan, sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi. Kedua hidungnya dicocoki kapas, wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama kantuk menggelayuti mataku, hingga akhirnya aku tertidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigiti nyamuk, dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa, lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling, tepat di mulut pintu. Kulihat bapak yang masih mengenakan kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. "Bapak hidup lagi?" tanyaku sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar, kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung, sedangkan hujan sudah reda. "Pak?" tanyaku sambil terus melangkah. Aku menyentuh kafannya, bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali, dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. "Alvin senang bapak hidup lagi." Kupeluk tubuh bapak yang keras itu. "Hampura abdi," kata bapak lirih, suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu, artinya maafkan aku. Tapi minta maaf untuk apa? "Alvin!" Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga berteriak panik. Seketika tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat, begitupun tirai jendela. Di luar kabut sangat pekat. Lolong anjing terdengar sayup. Aku melirik jam dinding. Pukul 3 pagi. Benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya bapak. Tangis ibu pecah lagi, terlihat sangat nelangsa. Esoknya aku menemani Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya. Berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi. Jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus, lubang di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Ya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah bapak. Nah, kedua mata Mang Roy seketika cerah. Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali mereka saling boncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemeletuk batu kerikil terlindas ban motor. "Maaf mas, kami minta tolong." Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan. Ia memohon. "Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja?" Tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. "Mas, kami mohon, adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau bantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya."
Dan kau pikir kami mau membantumu, Kami ini sedang sibuk. Nada bicaranya meninggi. Saya akan bayar, Mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keribu dan berkulit hitam khas orang timur. 200.000 per orang, jawab Mang Roy, wajahnya harap cemas takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap. Ku dengar gumam mereka, lumayan juga 200.000. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roy menyeringai senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantar ke kuburan, Bu, pintaku. Ibu melirik Mang Roy, yang dilirik mengangguk. Iya, Nak. Alvin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh, dia tidak akan kuat jalan. Setelah maghrib kita pasti sudah pulang lagi, ujar Mang Roy. Ibuku mengiyakannya. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh, jawab Mang Roy singkat. Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan, tambah Agustinus. Beres, jawab Mang Roy lagi singkat sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Ku kerjapkan mata, dan seketika bayangan itu hilang. Mungkin aku salah lihat. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Marga Jaya. Dia seorang bapak yang baik, pekerja keras, dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus nunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini, juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahun, masih sangat muda. Dia mengenakan gaun warna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki sebetis. Kupersilahkan ia masuk. Pak, ada tamu nih. Bapak keluar dari dalam kamar, tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang ia betulkan. Kulihat bapak mengernyitkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing. Maaf, mbak ini siapa ya? Dan ada perlu apa? Tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang disuguhkan di atas meja. Diminum, mbak, kata ibu dengan ramah. Ia kembali ke dapur. Semalam kau mimpi kan? Tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang di mimpi semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusannya, bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan. Bapak bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak, kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun. Jadi tidak banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung, bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku.
Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. "Pak, kemana tamunya?" tanya ibu. "Tadi masih duduk di sini, Bu." Wajah bapak panik. "Wah, jangan-jangan setan." Ibu bergidik ngeri. Mungkin saja bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi bapak. Sempat ku intip di dapur, malam-malam bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh bapak bergidik, mungkin saking asinnya. Keesokan paginya, saat bapak bersiap untuk dagang mainan, tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus, wajah pucat, dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, kumohon tolong teman saya, Pak. Dia sakit." "Lah, saya bukan dokter. Mas ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang?" Bapak heran. "Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya Bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja." "Wah, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan." Bapak hendak bergegas pergi. Namun, lelaki gemuk meraih lengan bapak. "Pak, tolonglah teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja demi kemanusiaan, tolong teman saya." Temannya yang dipapah diam saja, terlihat lemas dan tidak mampu berbicara. "Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas." "Kumohon coba saja dulu, Pak." Lelaki gemuk memaksa. "Baik, tapi di belakang rumah saja. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya." "Baik, atur saja sama Bapak." Aku berdiri di depan rumah, melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran apa yang akan Bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit. Kulihat di belakang rumah, Bapak membawa segelas air. Tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati, disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya Bapakku. Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Jalan di kampungku rusak, bebatuan berserak di mana-mana. Keempat orang timur, Bertus Agustinus, Christian, dan Martinus, tergopoh-gopoh memikul jenazah Bapak. Warga kampung hanya menonton, sesekali melontarkan sumpah serapah pada Bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimbuki mereka dengan batu. Saat itu, aku, ibu, dan Mang Roy malah tertunduk malu. "Bakar saja jenazah Abu, gak layak dikubur." "Iya, cuy, dasar sampah masyarakat." "Najis, sial warungku dilewati jenazah Abu. Sekalian saja kau juga mati, Tia." Kami dihujani cacian warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa, karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tungtung Lembur. Di sana terhampar pesawahan yang menghijau. Banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit. Kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Nafas Mang Roy terengah-engah. Kelelahan menanjak. Ia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah Bapak baik-baik saja. Setelah istirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh, Mang Roy takut kemalaman. "Ini masih jauh kah?" tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. "Sebentar lagi sampai kok." Aku tahu Mang Roy berbohong, padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang sedang memanen buah sawit, sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku, tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung, awan hitam bergumpal di langit. Mang Roy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah. Aku sampai harus berlari kecil untuk menyeimbangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang, sebab entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami.
Dan benar saja, dari balik pohon sawit, ada sosok anak laki-laki berkepala botak, telanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru, matanya hitam. Ia tersenyum padaku malu-malu. "Bu, ada yang ngikutin kita." Aku menarik lengan baju ibu. "Mana?" Ibu berhenti. "Itu di balik pohon." "Mana, Vin? Gak ada siapa-siapa kok. Ayo jalan lagi." Ibu sepertinya tidak peduli. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit, tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama malah semakin deras. Mang Roy melihat sebuah saung, mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Keranda bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda bapak dari air hujan, tapi masih terkena cipratan air. Mang Roy mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Hari semakin sore. Kabar kalau bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke bapak. Profesi bapak berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit. Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang, melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh, buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku gemukan karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman. Setiap hari setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan ketempelan jin jahat. Hanya dengan satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik, sampai pada suatu hari, ada seorang warga kampung bernama Pak Darsoni yang berobat ke bapak. Katanya sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh sekalipun minum obat. "Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini. Jangan-jangan aku terkena santet." Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu bapak menjadi asistennya, membantu mengambilkan air kalau habis, dan memanggil pasien satu persatu. "Iya, memang benar dugaanmu, kau terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kau pasti sembuh." Seperti biasa, bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika rambutnya yang sudah beruban menjadi klimis terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh, besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsih, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu pasien sedang ramai. Dukun sialan, kau bunuh suamiku, ha?" Dia menggebrak meja. Kulihat sebuah parang yang tajam di tangan kirinya. "Ada apa ini?" Bapak panik. Ia kaget tiba-tiba dituduh membunuh. "Suamiku mati setelah berobat sama kau." Nada bicaranya terkesan berteriak, matanya melotot. Tanpa basa-basi lagi, ia bacok punggung bapak dengan parang itu. Sontak aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik, lalu berhamburan keluar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien bapak, menahan tubuh Bu Karsih. Ia mengamuk sambil menyabetkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut, hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsih. Hari itu semua pasien bubar. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsih terkapar pingsan. Ia digotong ke ruang tamu. Sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku nangis sejadi-jadinya. Ibuku nangis sejadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah.
Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Bu Karsi. Malamnya aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja, kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap. Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. "Hei mas, lagi ngapain di situ?" Ku beranikan diri menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya tua. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu dan apa yang dia lakukan di belakang rumahku? Perihal pembacokan bapak, keluarga kami tidak mau memperpanjang masalahnya. Mereka malah memaafkan Bu Karsi dan tidak melaporkannya ke polisi. Aku sangat bangga pada ibu, walau keluarga kami dituduh macam-macam sampai bapak dibacok. Tapi ibu tetap berbaik hati pada keluarga Pak Darsoni. Bahkan ibu ikut melayat dan menyumbang paling banyak, seperti sekarung beras, 1 peti telur, dan sekardus minyak goreng. Belum lagi amplop yang ibu berikan, kulihat sangat tebal. Kenapa kita harus berbaik hati pada mereka sih, Bu? Mereka kan jahat sama keluarga kita. Bisiku sambil menyaksikan prosesi pemandian jenazah. Hus, jangan kayak gitu. Kita harus baik pada semua orang, terutama pada orang yang jahat sama kita. Sebab mereka itu jauh lebih membutuhkan kebaikan kita. Aku sedikit tercengang mendengar perkataan ibu yang terdengar sangat bijaksana. Bukan hanya melayat saja, ibu juga mengajakku untuk mengantar jenazah Pak Darsoni ke pemakaman yang jaraknya jauh sekali. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pemakaman. 2 orang bersiap di liang lahat. Jenazah disodorkan dari atas lahat, kemudian diterima oleh 2 orang tadi. Saat sedang membenarkan posisi jenazah, tiba-tiba muncul kejadian aneh. Astaga, kau dengar itu, Muhid? Ia menoleh ke arah temannya yang sama-sama bertugas di dalam liang lahat. Iya, dengar. Terjadi lagi, Pak. Ada apa ini? Tanya Ustadz Husen. Biasa, Pak. Ada suara dentuman keras di liang kubur. Kayak suara palu dibentur-benturkan ke tanah. Astagfirullah, ucap Ustadz Husen. Kulihat Bu Karsi kembali terisak menyaksikan keanehan itu. Ustadz Husen mendekatkan telinganya ke liang lahat. Dia mengelus dada. Benar saja terdengar suara dentuman keras seperti sebuah palu. Aku coba-coba ikut mendengarkan. Suara itu mengerikan sekali. Ya sudah, cepat diadani lalu dikubur. Mau aku, Pak Ustadz, jawab Muhid. Ustadz Husen berdecak kesal. Anaknya ada. Kami tidak punya anak, Pak, ujar Bu Karsi sambil menyeka air mata. Baiklah, biar aku saja. Ustadz Husen mengalah juga. Ia turun ke dalam liang lahat. Memang sering terjadi seperti itu kalau ada jenazah baru dikubur. Pasti dari dalam liang lahat ada suara dentuman keras. Entah apa yang terjadi di bawah tanah. Dulu aku sering berpikir, pasti malaikat sedang menyiapkan pukulan terbaiknya untuk menyiksa jenazah. Tapi sekarang setelah aku banyak membaca ilmu alam, bisa jadi hal itu disebabkan gejala alam saja. Sayangnya aku belum bisa membuktikan kebenarannya. Setelah kematian Pak Darsoni, musibah mulai menimpa keluargaku. Beberapa pasien yang berobat ke Bapak meninggal satu persatu. Memang tidak semua, tapi sudah ada 5 orang meninggal setelah mengunjungi pengobatan Bapak. Aku heran kenapa hal ini bisa terjadi. Orang-orang kampung berdemo di depan rumahku, minta agar praktik pengobatan dihentikan. Apa kita tutup saja pengobatannya, Pak? Tanya ibu. Aku tidak tahu, Bu. Kalau ditutup, bagaimana lagi aku menafkahi keluarga? Kita bisa balik lagi kayak dulu, Pak. Jualan mainan, dan ibu jualan gorengan. Ibu menyentuh kedua tangan Bapak. Bapak memang sudah 2 hari tidak membuka praktik karena didemo habis-habisan oleh warga kampung. Mereka tidak bisa menuntut Bapak karena tidak ada bukti yang kuat, tapi warga yakin kalau Bapak adalah biang keroknya. Mereka menyebut kalau ilmu yang Bapak miliki adalah ilmu setan yang minta tumbal pada pasiennya. Namun aku yakin
bukan bapak pelaku pembunuhnya. Untungnya aku mulai menemukan titik terang saat seorang pasien yang masih percaya pada bapak datang ke rumah untuk berobat. Bapak sudah menolaknya, tapi dia memaksa. Kulihat banyak bisul-bisul kecil yang tumbuh di seluruh badannya. Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Bapak bilang kalau pasiennya ketempelan jin jahat. Lagi-lagi dengan sekali semburan sakti bapak, pasien itu sembuh. Bisul kecil di sekujur tubuhnya saat itu juga kempes. Ia berterima kasih pada bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang, kemudian pamit. Sesaat sebelum ia pergi, kulihat seorang lelaki tua mendekatinya. Berjalan mereka sambil mengobrol satu sama lain. Mereka semakin menjauh, tapi lelaki tua di samping pasien bapakku terus mengajaknya bicara. Apakah mereka saling kenal? Entahlah, hatiku tiba-tiba curiga. Kematian terjadi lagi, kali ini seorang nenek yang berobat sakit gigi ke bapak. Selang 2 hari ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi. Saat kami sedang nyenyak tidur, sekitar jam 11 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja kami sekeluarga terkejut. Adikku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar kamar sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Dukun sialan, pembunuh. Seorang lelaki berbadan gempal menarik bapak dengan paksa. Kami menangis melihat bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan bapak seperti binatang, diseret paksa oleh 3 orang lelaki. Sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu, sambil berteriak dan menangis sejadi-jadinya. Aku membuntut di belakang. Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung, tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat ke sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan, tapi mereka menahan kami. Bapak berteriak kesakitan, tapi orang yang mencambuk bapak seolah tidak punya belas kasih. Hingga akhirnya suara sirene mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat bapak. Ia segera menelpon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap bapak. 3 orang provokator dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang. Dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan bapak penuh luka atas cambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya. Bibirnya jontor, wajahnya lebam. Tubuhnya tergolek tak berdaya saat Mang Roy melepas ikatan tali di tubuh bapak. Aku dituduh membunuh pasienku, Roy, kata bapak sambil meringis, tangannya memegangi dada. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggotong bapak ke rumah. Mereka meminta beberapa keterangan. Ibu menjawabnya sambil sesenggukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit. Bapak dibaringkan di atas kasur. Abu, kau tutup saja praktik pengobatan ini, sangat berbahaya. Dan untuk sementara, kalian boleh tinggal di rumahku dulu. Tidak, Roy, aku tidak mau merepotkanmu. Mang Roy menghembuskan nafas berat. Saudara kandungnya ini memang keras kepala. Tia, tolong ambilkan piring, pinta Mang Roy pada ibuku. Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan menyan itu dengan telapak tangannya, kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut, adikku menangis ketakutan. Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita. 4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi selama kalian di dalam rumah, maka semuanya aman.
Kau ternyata sakti, Roy. Bapak tersenyum. Ilmu warisan dari ibu kita. Kalau kau kan diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak, sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu. Ibu menyeringai senang sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar, tidak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada hendak menjahati keluargaku, mereka langsung terbirit lari ketakutan, lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan, aku merasakan itu. Mereka tidak berani menegur, bahkan mendekat ke rumahku. Aku merasa aman, tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua kematian pasien bapak, apakah bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian bapak? Atau, aku mencurigai seseorang, tapi aku tidak tahu namanya. Tia, sebaiknya kau pulang saja. Hari sudah mau malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus. Pinta Mang Roy sambil mengempulkan asap rokok. Sebenarnya adikku pasti aman di rumah, sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tidak akan ada yang berani menjahatinya. Kau benar, Mang. Ayo, Vin, kita pulang. Bu, aku mau ikut Mang Roy saja, mengantar jenazah bapak. Biarkan Alvin ikut, aku pasti akan menjaganya. Mang Roy setuju dengan permintaanku. Baiklah, hati-hati ya, nak. Ibu mengecup keningku, ia pergi menerobos gerimis. Mang, tadi di jalan ada yang ngikutin kita. Mamang tahu. Itu setan penghuni kebun sawit. Kau jangan khawatir, mereka tidak akan berani menyakiti kita. Mang Roy menyibakkan terpal penutup keranda. Yuk, kita lanjutkan perjalanan, tambahnya. Dari sini masih jauh kah? Tanya Agustinus. Sudah dekat kok. Mang Roy berbohong lagi. Kau jangan coba tipu-tipu kami, Kami minta bayaran tambahan saja. Christian yang berkepala botak ngotot. Sudah kubilang, untuk masalah bayaran, kalian jangan khawatir, pasti akan kutambah. Jawab Mang Roy santai saja. Awas kau tipu-tipu. Akan kami kubur kau bersama jenazah ini, tambah Martinus. Mang Roy tidak menanggapi, ia tampak kesal. Lanjut, kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis, kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok para pemikul keranda menahan beban. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan karena hari semakin gelap. Hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. Mang, aku menarik lengan baju Mang Roy dan mendongak ke arahnya. Iya, Vin, katanya sambil terus berjalan. Di lahan ini kan terkenal angker. Bukannya dilarang ke sini ya kalau udah malam. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami. Tenang saja, Vin. Mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka. Baru saja Mang Roy selesai bicara, tiba-tiba Agustinus dan Christian yang memikul di bagian depan berhenti seketika. Kau ini kenapa berhenti, Tinus? Tanya Bertus yang memikul di bagian belakang. Woi, kalian kenapa, Nada bicara Martinus meninggi. Kulihat wajah mereka berdua pucat, tatapannya kosong. Melihat keadaan itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka berdua malah membanting keranda, berteriak tak karuan, lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelahian. Tapi saat hendak mendekatinya, kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak. Ia menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju satu sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan beringas menusukkannya pada leher Agustinus. Temannya itu mati. Semuanya menjauh, pinta Mang Roy, sebab Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu runcing. Ini kenapa? Martinus ketakutan. Kita pulang saja. Bertus malah sudah lari ketakutan. Hei, tunggu.
Mang Roy meneriaki Bertus. Martinus malah ikut berlari. Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan terus mendekat ke arah kami. Tanpa diduga-duga, dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Darah kental dimuntahkan dari mulutnya. Masih ada saja pasien yang datang ke rumah Bapak, walau kondisi Bapak belum sembuh total. Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun. Ia bilang sudah 1 bulan sakit kepalanya tidak sembuh-sembuh. Kami sekeluarga mengatakan kepadanya kalau praktik pengobatan sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi dari balik jendela, kulihat seorang lelaki tua mendekat kepadanya dan mengajaknya bicara. Aku penasaran, kemudian mengikuti mereka. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu di belakang rumah. Ia membawa pasien yang ditolak oleh Bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. "Duduklah, aku bisa menyembuhkanmu," ujar lelaki tua itu. "Benarkah?" kata lelaki muda, wajahnya terlihat bahagia. "Iya, kau terkena gangguan jin jahat." Lalu lelaki tua pergi ke dapur. Segera ku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat lelaki itu. Kulihat ia menuangkan air putih, lalu menaburkan serbuk putih entah apa. "Namaku Abah Mian, aku juga seorang tabib. Jadi kau jangan khawatir, penyakitmu pasti sembuh. Ini diminum dulu. Sudah kubacakan mantra." Abah Mian menyodorkan air putih. "Aku maksum, Bah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu," kata Maksum sambil meraih segelas air. Maksum meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. "Sekarang kau boleh pulang. Ini uangnya, Bah." "Ah, sudah, kau simpan saja. Gratis, Bah." Abah Mian mengangguk. Lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian. Besoknya aku dengar kabar dari kampung sebelah kalau Maksum meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian itu adalah racun, dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan aku tahu dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan. Semenjak pengobatan bapakku tersohor, ia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang mau berobat. "Pak, kemarin aku ngikutin kakek-kakek, namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang kita tolak dan akhirnya meninggal itu ke rumahnya. Alvin lihat dia ngasih minuman racun ke pasien kita. Kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu. Hus, Alvin, jangan asal tuduh. Bahaya kalau nggak ada bukti." "Buktinya Alvin lihat sendiri, Pak." "Kamu masih anak kecil, Vin. Mana ada orang kampung yang percaya sama omongan kamu. Yang ada malah jadi fitnah nantinya." "Alvin takut, Pak." Kupeluk tubuh bapakku yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk. "Tenang saja, ada makhluk gaib Mang Roy yang jagain rumah kita. Jadi kita akan baik-baik saja." Sehari setelah percakapan itu, bapak meninggal secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukul waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Abah Mian. Dia adalah kunci dari semua jawabannya. Terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah bapak. Kami masih harus menyeberangi sungai untuk sampai ke pemakaman. Untungnya handphone jadulnya milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan. Dari kejauhan kami mendengar gemuruh air sungai. "Ayo, percepat langkahmu," kata Mang Roy. "Iya, Mang." Sesampainya di tepi sungai, kami mencari bagian yang dangkal dan langsung menyeberang. Kulihat kain kafan bapak basah. Setelah menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah bapak.
Setelah berjalan cukup jauh, Mang Roy meletakkan jenazah bapak di atas rerumputan. "Istirahat dulu, aku lelah," kata Mang Roy, nafasnya terengah-engah. "Sebentar lagi kita sampai di pemakaman." "Iya, Mang." Mang Roy mengatur ritme nafasnya. Aku melihat sekeliling. Kami masih berada di lahan luas, mungkin dulunya bekas persawahan. "Kita lanjut jalan lagi," ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Lagi-lagi Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan. Ia bahkan berlari kecil agar segera sampai ke pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah bapak jatuh ke tanah. Kulihat kepala Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pingsan seketika. Mang. Aku mengguncangkan tubuhnya, tapi dia tetap tidak sadarkan diri. Tidak ada pilihan lain, aku harus tetap mengubur jenazah bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Kuseret sekuat tenaga jenazah bapak, sesekali berhenti untuk mengatur nafas. Setibanya di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Air hujan itu hanya semata kakiku. Malam itu, di bawah hujan deras, aku mengubur jenazah bapak. Kudengar suara benturan keras dari dalam tanah, tapi aku tetap tak menghiraukannya. Hal itu sudah biasa terjadi. Bapak kukubur tanpa diadzani, karena memang aku tidak bisa adzan. Selesai mengubur, di atas pusaranya aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. "Ya Tuhan, bahagiakan Bapak di sisimu. Beri dia selimut yang hangat, karena malam ini hujan sangat deras dan dingin. Amin." Tubuhku menggigil kedinginan, aku beranjak dari kuburan Bapak. Sampai pagi tiba, aku tetap di samping Mang Roy, menunggu ia siuman. Kutempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung itu masih terdengar jelas. "Aku Alvin, sekarang aku sudah dewasa. Aku mewarisi kesaktian Bapak. Bahkan lebih dari itu, aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya." Aku duduk sila di dalam kamarku yang pengap oleh asap kemenyan. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka itu bertuliskan Abahmian. Ya, kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tua sialan itu. Aku bersyukur dia masih hidup, sehingga aku bisa membalaskan dendamku. Sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut. Setelah itu kutusukkan sebuah jarum di bagian lehernya. Dia akan disiksa terlebih dahulu sebelum kubunuh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.